Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Saleh, mahasiswa PPG Daljab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor ujian 319193000095. Insya Allah akan mengikuti uji kinerja mahasiswa PPG UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali anak-anakku semua. Kita bertemu kembali melanjutkan materi pelajaran PAI sebelumnya di kelas 10B. Oke, kelas 10B. Apa kabar semua hari ini? Senang ya? Baik. Sebelumnya, sebelum kita mulai dengan berdoa, kita minta dulu satu orang. Siapa yang mau memimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu? Reva. Oke, boleh. Silakan. Reva, ke depan. Marilah kawan-kawan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri. Silakan berdiri semuanya. Mohon diikuti dengan cermat ya nak, karena ini bentuk dari nasionalisme kita, penumbuhan nasionalisme sebagai anak bangsa yang berbudi dan berkarakter. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Baik, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, mari Bapak cek dulu satu persatu. Bapak absen dulu ya. Seperti biasa di kelas PAI sebelumnya, one word, one expression minimum. Asik. Ya kan pembelajaran deep learning itu apa? Meaningful, mindful, joyful. Kalau istilah Pak Hairul apa? Full gitu. Asik. Baik ya. Agak cepat saja ya nak ya, spontan saja. 10B. Dan berdiri di tempat dan ekspresi terbaik ya, supaya bisa mempengaruhi positif semangat, membangun semangat bagi yang lain.
Adara Odina Ramadhani. Ayo berdiri di tempat, satu kata dan satu ekspresi minimal. Allah Akbar. Adinda Yudanto. Asik. Ahsan Kaisan Rizki. La ilaha illallah. Jangan lupa sebutkan ini nama panggilannya. Oke. Aisyah Nurul Al-Falah. Oke. Anissa Kairani Ramadhani. Kaira, teguhkan imanmu. Teguhkan. Yana. Manjada wajada. Manjada. Zara Tanisha Putri. Masya Allah. Zilzi Desma Asa Putri. Oke. Ya baik. Anak-anakku semua, setelah kita cek kehadiran, kesiapan, udah siap belum nih belajarnya nih? Coba angkat dulu buku PAI-nya, angkat. Wih. Sip. Wah, udah keren kali, siap. Nah, sekarang Bapak minta dulu kesediaan satu orang. Siapa di antara kalian yang mau memimpin doa hari ini? Doa mulai belajar. Oke, Hasan. Silakan. Mari teman-teman semua dan Pak Khairul, sebelum memulai pelajaran PAI pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Oke, terima kasih Ahsan ya. Baik. Nah, begitu kita akan melanjutkan materi sebelumnya yang dimana di materi sebelumnya kita sudah membagi kelompok dengan yang ada sekarang. Kelompok satu mana kelompok satu? Oke. Kelompok dua mana? Oke. Kelompok tiga? Oke. Kelompok empat? Iya. Kelompok 5. Nah, materi kita ini nak adalah tentang apa? Oke, kalau dilihat dari tema ini kita akan belajar 5 poin minimal. Menjalani hidup dengan penuh bermanfaat, caranya menghindari hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ada 5. Nanti masing-masing akan dicocokkan dengan 5 kelompok yang sudah ada. Gitu ya. Nah, baik. Kaitannya dengan materi sebelumnya, kita sudah mempelajari syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Nah, apa hubungan materi ini? Apa hubungan materi kita ini dengan syu'abul iman, cabang-cabang iman yang sebelumnya? Coba, siapa? Cabang iman itu kan ada sabar, bersyukur, bertawakal. Nah, kita akan bisa menjalani hidup bermanfaat dengan menerapkan cabang-cabang iman. Dan menghindari materi yang sekarang. Oke. Secara keseluruhan kegiatan kita hari ini, belajar kita hari ini akan terdiri dari 3 bagian. Ada berapa? 3 bagian. Oke. Bagian pertama itu bagian kegiatan pendahuluan. Nah, itu kita sudah lakukan salam, berdoa, lagu Indonesia Raya, kemudian apersepsi menghubungkan materi sekarang dengan materi sebelumnya. Nah,
Coba diulang tadi Dika, apa materi sekarang dengan materi sebelumnya hubungannya? Hubungannya adalah karena di salah satu cabang iman itu adalah sabar. Kita bisa menerapkan sikap sabar untuk menghindari sikap-sikap yang udah tertera di depan tadi. Karena kalau kita nggak sabar pasti kita bakal terjebak oleh arus digitalisasi dan modernisasi seperti sekarang. Wih, semangat sekali. Perwakilan dari perempuan siapa yang mau? Coba. Hubungan materi ini dengan materi sebelumnya. Ayo. Ada pelangi ya? Pelangi, pelangi. Iya. Mana? Oh, di sana. Ternyata pelanginya di sana. Gimana pelangi? Untuk hubungannya adalah dari yang pelajaran kita yang kemarin itu untuk mengajar kita untuk sabar, biar kita tidak terjerat dalam sifat-sifat yang negatif seperti berfoya-foya dan juga tidak sabar sehingga kita terhindar dari hal-hal buruk, Pak. Oke. Coba diulang dulu ya. Diulang dulu. Nih, pakai mic deh supaya kedengaran. Oke. Hubungan materi kita kali ini dan juga materi kita yang kemarin itu untuk mengajarkan kita tetap sabar dan juga selalu berdoa kepada Allah karena agar kita tidak terjebak dalam hal-hal buruk, Pak. Karena kalau misalnya kita tidak sabar dan misalnya contohnya berfoya-foya dan lain-lain itu akan kayak menjalankan kita ke jalan yang lebih sulit, Pak, seperti itu. Oke, makasih. Luar biasa. Baik. Nah, kita lanjutkan ya. Baru nanti di bagian kegiatan inti ini ada kegiatan tugas individu, kemudian ada kerja kelompok atau LKPD. Nah, secara garis besar ada tadarus, ada diskusi kelompok, ada learning cell. Learning cell itu adalah belajar berkelompok yang sudah bagus nanti memahami materi, baca Qur'annya lebih bagus, tajwidnya lebih bagus, bisa ngajarin temennya. Jadi tutor ya, masing-masing kelompok. Nah, jadi belajar bersama. Kemudian ada nanti jigsaw learning. Hasil diskusinya itu kita lakukan dengan metode jigsaw ya. Setelah presentasi antar kelompok, kemudian nanti ditempel hasil presentasinya, baru kita keliling dari satu kelompok ke kelompok lain bertukar. Paham? Oke. Baru nanti hasil akhirnya ada berbasis produk. Ada produk, ada hasil yang kita lakukan. Dari tema menjalani hidup bermanfaat dengan menghindari berpoya-poya, sum'ah, ria, takabur, hasad. Nah, maka insya Allah kata-kata bijak apa yang kita bisa hasilkan dari situ. Oke? Jauhi hasad, hidup bermanfaat. Cihui. Spontan aja. Nanti bisa bikin posternya, bisa di IG kan, atau langsung di Canva ini nanti baru bisa diupload ke sosial media sebagai kampanye positif ya. Baik, baru di kegiatan akhir nanti ada di kegiatan penutup refleksi kesimpulan dari kita semua apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kemudian ada asesmen formatif, itu berjalan, Bapak akan nilai nanti secara berkeliling proses pembelajarannya. Kemudian ada asesmen sumatif atau mengerjakan beberapa soal. Nah, sementara kita mulai dulu dari asesmennya itu adalah diagnostik atau pendahuluan. Tapi sebelum itu Bapak sampaikan dulu. Bapak minta dulu satu orang siapa yang mau membaca tujuan pembelajaran kita. Oke. 1, 2, siapa duluan tadi? Rajendra, Yudit, baru Nara. Oke. Silakan baca tujuan pembelajaran yang pertama. Yang pertama dari tujuan pembelajarannya adalah menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Oke, berarti kita menganalisis gitu ya. Apa manfaat dari menghindari sikap berpoya-poya dan sikap-sikap lainnya. Jadi ini kita akan diskusikan nanti nih. Seperti apa analisisnya, kemudian tercapai nggak tujuan pembelajaran ini gitu ya.
Oke, tujuan pembelajaran yang kedua, Yudit. Lalu yang kedua itu adalah menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Oke, jadi apa tujuan yang kedua? Oke, berarti menunjukkan sikap kita kan? Nah, sikap kita atau afektif. Nah, kalau yang menganalisis tadi tujuan pengetahuan. Nah, yang ketiga. Terbiasa sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Terbiasa? Sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, Bapak lupa mic-nya nih. Coba bagaimana yang ketiga? Terbiasa sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Nah, ini adalah proses pembiasaan. Oke. Yang keempat siapa? Satu lagi. Nah, coba dari belakang dulu ya, bergantian. Yang keempat adalah kita membuat karya berupa quotes dan mempublikasikannya di sosial media. Oke, kamu punya sosial media apa? Instagram. Instagram punya? Punya. Yang punya Instagram angkat tangan. Goyangkan ke kiri dan ke kanan. Iya. Gini ya. Apa namanya? Sosial media itu menjadi dua mata pisau yang sama-sama tajam. Kalau digunakan untuk hal positif maka akan bernilai positif. Kalau digunakan hal yang negatif, mengganggu belajar dan lain sebagainya, akan merugikan kita, diri sendiri ya. Nah, maka dari tujuan pembelajaran ini, masing-masing orang nanti harus mempunyai atau menghasilkan quotes. Nah, seperti yang tadi. No hasad, hidup bermanfaat. Cihui. Asik ya. Nah, ini tujuan pembelajaran ya. Ini hal yang mudah insya Allah kita capai. Mantap ya. Nah, ini dia. Pertanyaan pemantiknya. Apa yang kalian ketahui tentang perilaku berpoya-poya? Berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang tadi contohnya itu dijawab langsung. Kalau yang sekarang boleh diketik di slide berikutnya itu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Diedit saja langsung di situ ya. Waktunya 1 menit. Oke, waktunya habis. Ya. Cukup. Nah. Nah, ya. Coba yang kelompok 1 ini rolling ya, rolling. Gantian. Yang hasil apa yang kalian tahu tentang hidup berpoya-poya, bacaan kelompok 1 dibaca oleh kelompok 5. Kemudian begitu seterusnya. Siapa yang mau baca pertama? Oke. Kelompok 5 membaca kelompok 1. Apa? Yang kelompok 1 menghambur-hamburkan harta secara berlebihan. Diulang. Buat jawaban kelompok 1 menghambur-hamburkan harta secara berlebihan. Nah, oke, itu yang dia pahami dari berpoya-poya. Oke, kita keep dulu, kita pegang dulu ya. Lanjutan. Pertanyaan kedua. Nah, kalau ini langsung jawab. Pernahkah kalian mendengar istilah ria atau sum'ah? Apa yang kalian pahami? Oke. Nah, coba. Diketik dengan cepat. Kalau ini biar pede, setiap kelompok membacakan hasil kelompoknya atau pertanyaan kelompoknya. Dari kelompok siapa pertama? Oke, silakan. Kelompok 5, Pak. Oke, kelompok 5. Jadi jawabannya itu kelompok kami pernah mendengar apa itu ria dan sum'ah. Ria itu sifat seseorang yang melakukan suatu amal supaya dipuji oleh orang lain. Sedangkan sum'ah itu hampir sama
kayak ria, Pak. Ria dan sum'ah itu dari pendapat temannya. Dari pendapat kelompok lain, siapa lagi yang mau baca? Jadi kita pernah dengar apa itu ria sama sum'ah. Ria itu melakukan amal baik tapi dengan sengaja ingin dilihat orang lain atau dipuji orang lain, tadi kata Yudit. Nah, sedangkan si sum'ah ini dia ngelakuin amal baik tapi dia langsung dibicarain kalau dia udah ngelakuin amal baik tersebut. Sedangkan ria tuh ngelakuin tapi dia nggak ngasih tahu orang lain, dia ngelakuin tapi dia ada niatan buat pengen dibicarain kalau dia itu habis berbuat baik. Kita masuk pada dua bagian. Pertama, memperhatikan infografis atau melihat gambar. Kira-kira nanti apa makna dari gambar itu? Bisa sekarang sementara untuk masing-masing pribadi dituliskan saja dulu di satu kelompok satu. Nih, dituliskan di sini. Ya. Terus nanti untuk tambahan tempelan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati tibihallah. La ta'amur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma 'asaba inna dzalika min azmil umur wa la tusha'ir khaddaka linnasi wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbul kulla mukhtalin fakhur waqsid fi mashyika waghdud min sawtik inna ankaral aswati lasawtul hamir. Sadaqallahul adzim. Ini kita akan bagi materi kelompok ini setelah mengamati ayat, mengamati gambar. Kemudian kelompok satu akan kita bagi menjadi materi hidup berpoya-poya. Oke, kelompok satu itu bisa dikerjakan di sini ya, di kertas ini. Terus nanti ini waktunya sekitar 10 menit mengerjakannya. Terus nanti baru presentasinya 3-5 menit. Kemudian baru berkelilingnya juga poya-poya. Materi bisa diakses di link Canva yang sudah Bapak bagi.
Nah, lihat dari situ aja. Pengertian, dalil. Nah, hasilnya taruh di kertas yang sudah disediakan. Kerja kelompok aja, LKPD kelompok. Kelompok 1 hidup berpoya-poya. Bagiannya ya. Kutipan ayat. Kemudian yang kedua ria. Kelompok 2 ria dan sum'ah. Kelompok 2 mana kelompok 2? Oke. Ria dan sum'ah. Kelompok 1? Mana tadi kelompok 1? Oke. Kelompok 3 takabur. Oke, kelompok 3 paham? Kelompok 4 hasad. Nah, kelompok 5 hidup bermanfaat. Penerapan karakter hidup bermanfaat. Itu baca aja. Baca. Bagiannya ya? Lu. Ini samping-sampingnya perlu dihias. Tes warna apa? Ini aja. Dek, kata lu warna apa, Dek? Waktunya 10 menit lagi ya. 10 menit. Bisa. Ini. Pentingnya. Nih. Udah? Ayo, siapa lagi? Kelompok siapa? Yang sudah? Sudah, mau ditempel di mana? Salam keagamaan. Salam kebinekaan. Salam Pancasila. Salam 34. Salam pelajar. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah pengertian hasad. Hasad sendiri memiliki arti yakni perasaan tidak senang melihat orang lain itu bahagia, dan dia itu disertai dengan dia mau memiliki kebahagiaan orang itu. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama itu menentang takdir Allah Subhanahu wa taala, yang kedua hati menjadi susah, yang ketiga merendahkan martabat orang lain. Nah, biar pengertiannya makin jelas, saya juga akan memberikan contoh dari hasad sendiri. Yang pertama, ada mengharap hilangnya kenikmatan orang lain. Kemudian, merasa tidak ridho atas kebahagiaan orang lain, serta mencari kesalahan orang lain. Merasa tidak puas dan gelisah dalam beramal. Yang kedua, merusak nilai pahala suatu ibadah. Untuk cara menghindarinya itu dilampirkan ada 3 cara menghindari. Yang pertama adalah meluruskan niat. Yang kedua adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah memperbanyak ingat kematian. Oke semuanya, jadi kesimpulan dari presentasi kami hari ini mengenai ria dan sum'ah, yaitu adalah ria merupakan perbuatan yang kita lakukan supaya amal perbuatan baik yang kita lakukan diketahui oleh orang lain. Sedangkan sum'ah adalah kita berbicara
tentang apa perbuatan yang telah kita perbuat kepada orang lain sehingga kita mendapatkan pujian dari orang lain. Dan supaya kita tidak melakukan riya dan juga sum'ah, kita harus menerapkan yang tadi, yaitu ada 3M. Apa namanya? Kita harus menerapkan yaitu syu'abul iman atau cabang-cabang iman, seperti itu teman-teman. Yaitu adalah perilaku menghamburkan harta atau menggunakan sesuatu secara berlebihan untuk kesenangan pribadi tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan nasihat. Baik, selanjutnya apa itu dampak negatif ketika kami hidup berfoya-foya? Dampak negatif yang akan kami dapat yaitu yang pertama, terlalu sibuk dengan duniawi sehingga mengabaikan akhirat, dan yang kedua itu menimbulkan sifat iri, dengki, pamer, dan kikir. Selanjutnya ada contoh perilaku. Contoh perilaku yang pertama yaitu mengambil banyak makanan dan minuman yang berakhir mubazir. Yang kedua, berkata-kata yang tidak penting dan tidak perlu. Yang ketiga, memamerkan emas dan perhiasan. Yang terakhir, cara menghindari dari sifat hidup berfoya-foya adalah 1. Membelanjakan harta sesuai kebutuhan. Karena hati dipenuhi oleh rasa bangga yang terlalu berlebihan. Untuk ciri-ciri takaburnya itu ada 1, merasa diri paling benar atau paling pintar. Yang kedua, meremehkan atau menghina orang lain. Yang ketiga, sulit menerima nasihat dan kebenaran. Yang keempat, suka pamer atau ria dan mencari pujian. Yang kelima, tidak mau mengakui kesalahannya. Selanjutnya ada akibat dari takabur. Yang pertama, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dijauhi oleh orang lain. Yang ketiga, menjadi buta hati terhadap kebenaran. Yang keempat, mendapat azab di akhirat. Dan yang terakhir ada menghalangi seseorang untuk masuk surga. Selanjutnya ada cara menghindarinya. Yang pertama, kita menyadari bahwa semua kelebihan adalah karunia Allah, bukan hasil usaha sendiri semata. Terus habis yang kedua ada membiasakan bersyukur dan rendah hati atau tawadu. Yang ketiga ada menghargai dan menghormati semua orang. Dan yang keempat, menerima nasihat dan kebenaran dengan lapang dada. Dan yang terakhir, banyak berzikir dan mengingat kematian. Butir sikap. Yang pertama itu ada selalu bersikap rendah hati. Yang kedua, menggunakan harta untuk sedekah. Yang ketiga, bekerja sama dengan teman virtual. Yang keempat, menghindari sifat merasa lebih hebat. Dan yang terakhir, bekerja keras untuk memenuhi kehidupan pribadi. Untuk contoh penerapannya ada tidak sombong, menyisihkan uang jajan untuk amal, membuat tugas. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Sekian dari apa yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semua, kita sudah berada di penghujung akhir pembelajaran kita. Setelah belajar menjalani hidup bermanfaat dengan tidak berpoya-poya, hasad, sum'ah, riya, dan takabur ya. Oke, insya Allah kita bisa menerapkannya. Kemudian nanti setelah itu baru kita akan mengadakan kesimpulan atau refleksi. Nah, Bapak ingin mendengar beberapa hasil quotes yang sudah diciptakan atau dibuat oleh masing-masing. Siapa tadi yang pertama? Kalau kita sibuk bersyukur, tidak ada waktu untuk iri. Kalau kita hidup bersyukur, tidak ada waktu untuk iri hati. Berikutnya, pamer harta mewah tanpa diimbangi amal kebaikan yang tulus, seperti menghias mobil yang akan jatuh ke jurang. dua orang lagi siapa? Oke, siap. Yudit. Berjuanglah untuk menjadi sukses, tetapi berusaha lebih keras untuk menjadi bernilai. Bernilai itu sama dengan tema dia tadi, itu bagian hidup bermanfaat ya. Satu lagi terakhir. Kesombongan hanyalah selimut rapuh yang menutupi kekosongan hati. Luar biasa. Alhamdulillah tujuan pembelajaran kita tercapai. Nah, beberapa menit ke depan silakan dibuka HP-nya, buka HP masing-masing. Bisa diakses link
sumatif atau 10 soal yang ada di situ. Setelah mengerjakan soal, asik, kaget. Setelah mengerjakan soal, kita akan kesimpulan atau refleksi untuk penutup materi pelajaran kita. Nah, ini untuk refleksi Bapak minta satu orang dari perempuan refleksi atau kesimpulan ya. Oh, PJ kelas ya, PJ kelas boleh. Silakan. Dari perempuan dulu apa laki dulu? Kamu dulu deh. Iya. Ngadap ke sini aja nggak apa-apa. Habis itu Dika. Bapak, nggak sesuai dengan ini kan? Nggak apa-apa. Dari kamu aja dari. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran pada hari ini mengenai sikap kita untuk menghindari berfoya-foya, kemudian sum'ah, takabur, riya, dan juga hasad. Nah, jika kita menghindari kelima perilaku tersebut, kita akan mendapatkan hidup yang lebih baik. Karena perilaku tersebut termasuk perilaku yang dilarang oleh Allah. Kemudian saya harap teman-teman juga dapat mengimplementasikan apa yang telah kita pelajari hari ini dan juga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Intinya jangan pernah takut untuk memulai, karena jika kita tidak memulai, kita tidak akan pernah mendapatkan hasil. Oke, makasih. Untuk kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini adalah kita belajar tentang 5 jenis dari perbuatan negatif, yaitu adalah foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, kita juga belajar tentang bagaimana cara untuk menghindarinya dengan syu'abul iman. Selain apabila kita merasa bahwa syu'abul iman terlalu berat untuk kita laksanakan, kita bisa laksanakan dengan cara pamungkas, yaitu adalah rendah hati atau tawadu. Selain menghindari 5 perilaku negatif ini, kita juga belajar untuk meningkatkan kualitas dari diri kita dengan cara-cara bermanfaat seperti yang sudah dituliskan di situ. Ya, terima kasih. Dan saya harap ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari dan mengurangi perilaku negatif yang dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Luar biasa lengkap sekali ya. Nah, baik, insya Allah kita akan tutup pembelajaran hari ini. Setelah disampaikan kesimpulan, disampaikan refleksi yang sangat mendalam tadi dari semuanya, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan menerapkan hidup bermanfaat, menghubungkannya dengan syariah, perbankan syariah, dan kehidupan sosial lainnya di tema berikutnya ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bapak ikan tongkol ikan hiu. Cakep. Terima kasih, thank you. Ya.